kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Kita kembali lagi di Bada Online 3G Teens, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari persiapkan hatimu teman-teman dan kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
Shalom anak-anak teens, apa kabar? Pak Andri berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan terus berharap hal-hal besar terjadi dalam hidup kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita berjumpa secara online, tetap semangat dan penuh dengan perhatiannya anak-anak dalam ibadah hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Pak Andri mau kita semua berdoa meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kami. Sampai hari ini bukti kami masih ada karena Tuhan setia dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami mau belajar cerita firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini. Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak yang di rumah. Beri kami pengertian, beri kami kekuatan melakukan firman-Mu di dalam seluruh jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita akan mulai dengan satu tema yang baru sepanjang bulan Maret yang tentunya sangat luar biasa, yaitu The Power of God atau kuasa Allah. Nah, kita percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan apa saja yang Dia firmankan, Allah yang sanggup membalikan situasi dan keadaan, Allah yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit, Allah yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Itulah Allah kita, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hari ini kita akan belajar satu cerita firman Tuhan yang luar biasa bahwa Allah sanggup, Allah mampu berkuasa untuk melakukan berbagai macam hal, berbagai macam mujizat, tetapi ada dua hal yang harus anak-anak mengerti bahwa itu harus terjadi di dalam waktunya Tuhan, harus terjadi di dalam caranya Tuhan. Jadi Allah sanggup betul, Allah bisa buat mujizat betul, Allah berkuasa melakukan segala sesuatu betul, Allah sanggup membalikan situasi dan keadaan betul, tetapi harus terjadi menurut waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Jadi seringkali yang terjadi, kita mau mujizat terjadi, kita mau pemulihan terjadi, kita mau Allah membalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, masalah, pergumulan, tantangan kita harus sesuai dengan waktu dan cara kita. Tidak bisa begitu. Namanya kuasa Allah harus terjadi menurut waktu dan caranya Tuhan, caranya Allah. Oke anak-anak, hari ini kita akan sama-sama baca dan merenungkan satu cerita firman Tuhan yang pastinya anak-anak sudah pernah dengar, tapi Pak Henry mau kembali kita belajar bersama-sama tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Nanti anak-anak baca di rumah, Pak Henry akan menjelaskan dari ayat 35. Kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah yang sudah kita sering dengar, kisah yang sudah kita sering baca, tapi Pak Andri mau kita belajar sekali lagi dari kisah ini bagaimana kuasa Allah terjadi, tapi harus menurut waktu dan cara Tuhan, cara Allah yang berdaulat, dan juga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sehingga kuasa itu terjadi di dalam hidup kita, di dalam keadaan kita. Anak-anak tahu bahwa dalam pelayanan Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang kerajaan sorga, tentang keselamatan, Yesus pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Pada suatu kali Yesus pergi ke suatu tempat di mana tempat itu merupakan tempatnya Filipus, Petrus, Andreas, yaitu Betsaida, di mana Yesus mengajar begitu banyak orang sampai banyak orang begitu terkesima, terpesona, dan mereka betul-betul diberkati dengan pengajaran Tuhan. Mereka mendengar dan mengikutinya. Ternyata waktu sudah hampir malam. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus diberi makan.
Jadi orang-orang yang begitu banyak itu, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberi makan orang-orang yang banyak itu. Nah, anak-anak di rumah, kalau di kitab Yohanes, Yesus bertanya kepada Filipus yang juga merupakan seseorang yang berasal dari tempat itu, Betsaida. Dia begitu memahami dan mengetahui di mana letak toko, di mana letak dagangan, di mana letak pasar. Filipus tahu. Jadi Tuhan Yesus tanya, di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang banyak ini? Nah, Filipus pun tidak bisa menjawab karena menurut waktu yang ada pada waktu itu, hari sudah hampir malam dan mereka jauh dari pasar, mereka jauh dari tempat roti, toko roti, mereka jauh dari tempat-tempat yang bisa mereka beli untuk makan orang sebanyak itu. Bahkan pun seandainya ada toko yang buka, ada pasar yang masih buka pada waktu itu pun, mereka kesulitan untuk membelinya karena orang yang hadir pada waktu itu sangat banyak. Dikatakan bahwa 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga belum termasuk anak-anak. Jadi begitu banyak orang pada waktu itu. Kembali ke cerita di Markus bahwa Tuhan Yesus menyuruh untuk murid-muridnya memberi makan orang banyak itu. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya melihat bahwa waktu ini tidak tepat karena hari sudah malam dan mereka harus membeli di mana makanan sebanyak itu. Jadi menurut murid-murid, waktu yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan orang yang begitu banyak tidak tepat. Jadi sudah malam. Oleh karena itu murid-murid memberi usul kepada Tuhan Yesus. Murid-murid memberi usul, Tuhan suruh saja mereka pulang dan mereka dapat mencari makanan di desa atau di kampung-kampung yang terdekat di daerah sekitar situ. Tapi apa yang terjadi? Ayat 37, Yesus kembali memerintahkan mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jadi Tuhan Yesus memberi perintah yang tegas. Saya katakan bahwa kalian harus memberi mereka makan. Jadi kembali murid-murid melihat bahwa waktu tidak tepat dan juga kondisi bagaimana cara untuk memberi makan orang sebanyak itu, caranya bagaimana. Murid-murid kembali memberitahu kepada Tuhan, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi biaya atau pengeluaran yang harus mereka keluarkan pun harus begitu banyak untuk orang sebanyak itu. Jadi pertama bahwa waktu yang tidak tepat, kondisi sudah malam, tidak ada toko roti yang buka, tidak ada tempat makan yang buka. Yang kedua, caranya pun mereka tidak tahu karena kondisi uang atau biaya yang diperlukan sangat banyak untuk membeli roti, untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini yang luar biasa. Tuhan Yesus kembali bertanya kepada murid-murid, tetapi ia berkata kepada mereka, ayat yang 38, Yesus kembali bertanya kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39, lalu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Setelah itu mereka duduk berkelompok. Ayat 41, dan setelah Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Jadi apa yang terjadi? Yesus bertanya bahwa apa yang ada pada kalian. Nah, ini menarik bahwa mujizat atau kuasa Allah terjadi. Yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa harus menurut waktunya Allah atau waktunya Tuhan. Yang kedua harus menurut caranya Allah atau caranya Tuhan. Jadi mujizat atau kuasa Allah terjadi di dalam waktu dan caranya Allah. Tetapi bisa terjadi kalau kita pun mau bekerja sama dengan Allah di dalam waktu, di dalam caranya Allah. Yaitu yang pertama bahwa Yesus bertanya begini. Ayat yang ke-38, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Jadi
Tuhan Yesus ingin membuat sesuatu yang besar terjadi di tempat itu, tetapi mujizat itu harus mulai dari kesediaan kita untuk berkontribusi atau kesediaan kita untuk terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar itu. Nanti anak-anak baca di Yohanes, begitu banyak orang yang datang waktu murid-murid memeriksa, waktu Tuhan bertanya, cobalah periksa siapa yang bawa makan, siapa yang bawa roti. Jadi waktu mereka memeriksa, mencari siapa yang bersedia untuk memberikan roti atau ikan, karena Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Dan tidak ada hanya seorang anak kecil yang bersedia untuk menyerahkan bekal makan siangnya yang belum sempat dia makan dan dia berikan kepada Tuhan Yesus. Jadi ada 5 roti yang kecil-kecil dan juga 2 ikan yang juga ikut kecil-kecil yang dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, disinilah terjadi Tuhan Yesus menengadah ke langit, Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa, dan mujizat terjadi. Dikatakan bahwa semuanya makan. Ada 5.000 orang laki-laki, ada begitu banyak orang perempuan dan juga anak-anak. Mereka semua makan, dikatakan Alkitab bersaksi bahwa mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Jadi betul-betul berlimpah-limpah dengan roti dan ikan. Poin pertama yang Pak Handri mau sampaikan kepada kita semua, kepada anak-anak di rumah, bahwa Tuhan memakai apa yang ada pada kita untuk kemuliaan namanya. Jadi Tuhan selalu mau menunjukkan kuasanya, kebesarannya, kemuliaannya, mujizatnya, tetapi Dia mau kita pun terlibat di dalamnya. Kita harus berkontribusi. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sehingga itu Tuhan pakai, Tuhan ambil alih, dan Tuhan kerjakan dan Tuhan buat untuk kemuliaan namanya. Jadi mujizat terjadi untuk kemuliaan namanya, kuasa Tuhan dinyatakan untuk namanya dipermuliakan. Tetapi Tuhan mau kita pun berkontribusi melakukan sesuatu, dan itu selalu berasal dari apa yang ada pada kita. Nah, mujizat yang besar itu terjadi, kelimpahan di tempat daerah yang tidak ada makanan itu, yang tidak ada toko roti, di daerah yang sudah sunyi, yang gelap itu, ternyata Tuhan buat mujizat yang luar biasa. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, makan sampai kenyang. Itu terjadi karena ada seorang anak kecil yang mau memberikan bekal makan siangnya untuk Tuhan berkati, untuk mujizat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, apa yang ada pada kalian di musim yang berat ini, Tuhan bisa buat mujizat. Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan mujizat di dalam waktu dan caranya yang berdaulat. Tetapi Tuhan mau melihat apakah yang ada pada kalian, apakah yang ada pada kita yang kita bisa beri bagi Tuhan, kita letakkan di dalam tangan Tuhan untuk Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi mujizat yang besar bagi hidup kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin anak-anak bilang, Pak Handri, saya sudah tidak punya apa-apa di rumah, kami sudah tidak punya apa-apa di rumah untuk kami bisa berikan kepada Tuhan. Tapi anak-anak masih punya ketaatan, anak-anak masih punya kesetiaan, anak-anak masih punya iman, percaya. Terus persembahkan itu kepada Tuhan di dalam ibadah, di dalam saat teduh, di dalam hubungan dengan Tuhan. Karena lewat itu semua Tuhan bisa mengerjakan itu menjadi mujizat bagi kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Poin yang kedua yang Pak Andri mau sampaikan kepada kita, bahwa di dalam waktu dan cara Tuhan, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Artinya apa? Tuhan tahu di waktu yang tepat, di musim yang tepat, Tuhan memberikan berkat-berkatnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti orang-orang banyak yang ada di waktu di mana hari sudah malam, sunyi, sepi, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi Tuhan tahu bagaimana Tuhan memberkati lewat seorang anak ini, bahwa kebutuhan mereka bukan hanya rohani, jasmani, Tuhan penuhi karena Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi anak-anak di rumah, Tuhan tahu memenuhi kebutuhan kita
selama kita mampu berjalan di dalam waktu dan cara Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kita tahu waktu dan cara Tuhan? Yaitu tetap tinggal di dalam firman Tuhan, bergaul terus dengan Tuhan, dekat terus dengan Tuhan, kenal Tuhan di dalam firman-firman-Nya. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk baca firman Tuhan, ada waktu untuk beribadah sungguh-sungguh, karena di situ kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, sehingga kita tahu waktu Tuhan yang tepat bagi saya, untuk Tuhan tolong saya. Kita tahu cara Tuhan yang unik dan kreatif untuk menolong saya keluar dari permasalahan saya, dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati kita semua anak-anak, untuk kita terus percaya kepada Tuhan dan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pak Handri hanya mengingatkan sekali lagi poin yang pertama, Tuhan memakai apa saja yang ada pada kita untuk memuliakan namanya. Jadi Tuhan pakai ketaatan kita, Tuhan pakai kesetiaan kita, iman percaya kita, Tuhan pakai ibadah kita, Tuhan pakai hal-hal yang bisa kita berikan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Dan juga yang kedua, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan sanggup, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Selama anak-anak terus dekat dengan Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan dan mengikuti segala kehendak Tuhan, bahwa di situ Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari anak-anak di rumah tundukkan kepala. Mari kita meresponi firman Tuhan, bersyukur atas firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini, mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk berjalan di dalam rencana, di dalam kehendak Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Bapa di surga, menolong anak-anak untuk memahami dan mengerti bahwa Engkau sanggup buat mujizat, Engkau sanggup menunjukkan kuasa-Mu yang besar itu bagi kehidupan mereka. Asalkan mereka terus percaya, asalkan mereka terus taat setia berjalan di dalam firman-Mu Bapa, mereka mau memberikan apa saja yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup memakai apa saja dalam hidup mereka, sekecil apapun itu Tuhan sanggup membalikan, Tuhan sanggup memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan kami di musim apapun, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Engkau sanggup memenuhi kebutuhan kami. Bawa kami Tuhan berjalan dalam ketaatan, kesetiaan, iman, percaya, ibadah yang berkenan kepadamu senantiasa, sehingga kami bisa melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi bagi hidup kami, bagi hidup anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur kami seperti seorang anak yang memberikan 5 roti, 2 ikan. Tuhan berkati persembahan yang kecil ini, tetapi di dalam tangan Tuhan yang besar itu bisa menjadi mujizat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, anak-anak dapat mengumpulkan persembahan dan diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan membawa persembahan anak-anak ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita akan bersyafaat bersama-sama, kita akan mendoakan gereja kita akan mendoakan bangsa dan negara, kita mendoakan masa depan anak-anak, kita doakan sama-sama, dan kita doakan Tuhan terus menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan untuk beribadah kepadamu walaupun secara online. Tuhan menyertai, hadirat Tuhan memulihkan kami, kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak kami yang di rumah. Bapa di surga, siang ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia,
Presiden dan wakil dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam hikmat, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Memberkati pemimpin-pemimpin kami untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Berdoa memberkati Gubernur NTT Tuhan, wakil dan seluruh jajarannya. Tuhan limpahkan dengan hikmat, kekuatan dan kesehatan, perlindungan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin provinsi kami, sehingga dapat memimpin NTT mencapai hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kehendaki. Memberkati Wali Kota Kupang, wakil dan seluruh jajarannya. Tuhan limpahkan dengan hikmat, perlindungan dari Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kota kami dapat memimpin kota kami menuju kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan memberkati gereja kami dari orang tua sampai anak-anak Tuhan, bahkan ibu-ibu hamil. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami, luputkan kami semua dari segala yang jahat. Penyertaan Tuhan sempurna bagi gerejamu Tuhan. Berdoa memberkati gembala kami, Pendeta Charles Besi sekeluarga, ada dalam hikmat, ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Memberkati hamba-Mu untuk terus berdiri, melayani, memimpin gereja Tuhan mencapai kehendak Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di rumah, di dalam masa depan mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, studi yang sedang mereka jalani, kesehatan mereka. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Jaga lindungi mereka, berkati orang tua, berkati keluarga mereka Tuhan. Mereka semua dijaga, dilindungi di dalam kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Engkau masa depan anak-anak kami selalu ada. Terima kasih Tuhan. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kedangkan tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran terus memelihara hati dan jiwa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang kekal tinggal di dalam kami selama-lamanya, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kami semua, memimpin kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, teman-teman. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru-guru ya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.